warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di pelajaran kali ini tentang paragraf deskripsi dan posisi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita angkat banyak menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kelas kamu harus bisa saya Pak pemimpin dua ya. Baik Pak. Sebelum mulai pembelajaran pada siang sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keadaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa mencukupkan. Oke baik. Ini sebelumnya ada yang tidak masuk? Ada Pak? Siapa? Mas. Bagas. Mana Mas? Itu vacation. Mancing ada. Mancing. Ya. Siapa lagi? Mbak Diana. Mbak Diana kenapa? Ini. Terus Mbak Kana. Kana. Kenapa? Sakit juga. Ya, semoga segera lekas sembuh dan diberikan kesehatan dan diberikan kembali ke bisnisnya masing-masing. Oke, kita akan mulai ya. Jadi ini mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam teks LHO. Nah, sebelumnya teks yang laporan hasil observasi, siapa yang membacakan? Oke, Mbak Silvi silakan dibaca. Laporan hasil observasi. Apa itu laporan hasil observasi? Dan teks yang menyajikan data pengamat secara objektif menggunakan dua jenis paragraf utama, deskripsi dan eksposisi, tujuan memberikan gambaran detail dan informasi akan membaca. Nah, jadi teks laporan hasil observasi ini biasanya digunakan untuk laporan yang pengamatan atau apa yang memiliki data-data faktual di dalamnya. Jadi teks laporan hasil observasi ini tidak berlaku jika datanya tidak valid, pusing atau gimana, itu tidak berlaku. Jadi harus ada data yang faktual. Kemudian ada rinciannya dalam lagi, yaitu teks deskripsi. Siapa yang mau membaca? Mas Alsil, monggo. Teks deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek secara rinci, melibatkan pada indera, yaitu apa yang dilihat, didengar, duduk, diraba, dan dirasakan. Contohnya yaitu menggambarkan. Nah ini kata kunci menggambarkan dari panca indera. Panca indera itu kan panca ada 5, jadi yang bisa dilihat, bisa didengar, dicium, diraba atau dirasakan. Apapun dari 5 itu bisa semua, mau analisis temannya sendiri atau deskripsiin meja atau apa kan bisa dirasakan oleh panca indera. Ya, itu bisa dideskripsikan. Kemudian nah, ini contoh teks deskripsi, siapa yang mau baca? Saya. Oke, silakan Mbak Lutfi. Lalu Salamanca adalah karakter yang karismatik tapi sangat bergaya dalam serial Better Call Saul. Dia terlihat santai, ramah, bahkan humoris, sering tersenyum dan ngobrol dengan gaya santai. Tapi di balik itu, dia adalah sosok yang sangat cerdas, manipulatif, dan kejam tanpa ragu. Lalu punya insting tajam, selalu beberapa langkah di depan lawannya, dan mampu membaca situasi dengan cepat. Singkatnya, charming di luar, predator di mimpi. Nah, ini salah satu contoh mendeskripsikan seseorang. Kan bisa dilihat, bisa mati kan bisa. Coba sekarang siapa nih? Salah satu orang aja yang bisa mendeskripsikan siapa? Tokoh idola atau temannya sendiri atau siapa ini dapat hadiah? Saya. Oke, isut saja, sweet saja. Kalau sama saya. Sweet. Siapa tahu? Siapa ya? Oke, Mbak Lutfi mau mendeskripsikan tentang siapa? Mas Alfil. Bapak. Oke, boleh. Mbak Lutfi tidak apa-apa. Bangga. Deskripsi yang percaya sendiri. Saya yang mendeskripsikan Pak Ihsan ya. Yang Pak Ihsan itu merupakan seorang Pak guru bahasa Indonesia yang
deskripsi. Nah, selanjutnya teks eksposisi. Monggo, siapa yang mau baca? Sebelah sini kok diam saja dari tadi. Ayo baca. Siapa yang mau baca? Mas Rizky. Ayo, Mas Rizky. Oh, Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Teks eksposisi definisi. Teks eksposisi merupakan paragraf yang menjelaskan informasi atau pengetahuan secara ilmiah. Ciri utamanya yaitu singkat, padat, dan akurat. Tujuannya untuk menambah wawasan atau pengetahuan membaca mengenai suatu hal. Referensi menurut Persib 2016, penyajiannya harus tugas dan berdasarkan fakta. Nah, ini perbedaannya teks eksposisi dengan teks deskripsi ini. Penyajiannya harus tugas dan berdasarkan fakta. Nah, seperti tadi di karakter Lalu Salamanca, dia kan kelihatan kejam, gini-gini, namun humoris. Itu kan menurut pandangan si A misal. Nah, Mbak Ulfi mendeskripsikan saya sebagai orang yang humoris. Nah, tapi untuk menurut pandangan Mazhur, saya itu orangnya yang kejam. Nah, itu kan tidak ada fakta yang valid. Nah, perbedaannya di sini. Jadi teks eksposisi itu harus ada data yang akurat, entah dari sumber atau dari lapangan, supaya bisa dikatakan teks eksposisi yang benar. Jadi nggak bisa ngawur tulis eksposisi tanpa data, bisa. Itu tidak bisa ya. Nah, teks eksposisi. Monggo, siapa yang membacakan tuntutannya? Gak ada ini? Sudah saya. Oh, Mas Fadi, Mas Fadi. Aulia. Monggo. Gambar teks eksposisi. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit serta menciptakan suasana yang nyaman untuk beraktivitas. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan pencemaran dan menjadi sarang penyakit. Selain itu, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan juga dapat mempererat hubungan antar warga sekaligus menjaga kebersihan. Selain membuang sampah dengan benar, masyarakat juga perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik sulit terurai dan dapat mencemari tanah serta air. Dengan menggunakan barang yang dapat digunakan kembali, kita dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan hidup. Jika semua orang memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, maka lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud. Oke. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Baik, Ya, kelompoknya dibagi 4. Ya. Ini kayak 1, 2, sama kali aja Bang. Nah, sama ini. Oke, aman. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kelompok yang ganjil itu mengerjakan tentang teks deskripsi, yang genap itu teks eksposisi. Ada di grup, saya sudah mengirimkan link lewat Google Form. Waktunya mau berapa menit ini? Kawan-kawan. Pak, ini tadi satu yang mana? Satu sudah. Nah, putar, ayo. Oh, ini 1, 2, berarti saya 3. G, Ya. Nomor 3 kan ini kita kerjakan. Putar aja. Kita kerjakan deskripsi. Pak, apa ini gimana Mas? Yang mengerjakan satu kelompok ini mengerjakan semua atau hanya satu saja? Ya, jangan lupa menyampaikan janjian. Mengumpulkan perwakilan satu saja. Terus nama kelompoknya. Ya. Baik, Pak. Kita genap eksposisi. Satu apa ya? Deskripsi. Eksposisi. Deskripsi. Berapa? Taruh. Bagaimana, Pak? Nanti sendiri. Saya suruh Anda menganalisis sendiri. Ya, saya
Sudah kita cari. Nah, itu sama kelompoknya saja. Ini kita cari dulu kan. Bapak izin bertanya lagi Pak. Ini berapa menit? 10. Nanti kalau kurang sudah 5 menit lagi. Cukup apa tidak? Mungkin dulu Pak. Ada ya Pak? Aku jalan dulu. Dan mungkin kelompok 4 dan kelompok 2 sudah. Satu kelompok 1 dan 3. Ya, saya bisa mengerti. Sudah. Oke. Kurang kelompok 1 sudah? Oke. Ini ada yang berani nggak kira-kira? Mempresentasikan di depan. Satu orang saja. Yang minta berani. Ayo, maju. Siapa? Judul. Aman, nanti saya kasih sesuatu. Ayo, siapa yang berani maju? Ya, ada boleh. Perwakilan saja. Satu siapa yang berani? Mas Yun. Apa yang Anda analisis? Teksnya saja, tidak usah semuanya. Teksnya aja. Ya. Ya. Oke. Maju, silakan maju ke depan. Iya, harus maju dong. Mental harus berani. Murid saya. Silakan maju. Contoh kalimat. Contoh kalimat ekspresinya yaitu ini. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada diri dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Contohnya, Anda ini kan tadi saya kasih unggahan membuat teks deskripsi. ya, Itu apa? Ada presentasikan di sini. eksposisi Pak.
Oh, eksposisi. Contoh teksnya itu apa? Kalimat. Teksnya, saya kasih dulu, saya pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Wah ini kelompok ngerjakan nggak ini? Nggak. Wah, ini harus kasih dukungan dari anak-anak. Kira kalimat Wah, nanti ada hukum tulis saja ya. Saya akan memperhatikan omongan guru 1000 kali. Nah, oke. Ya sudah. Ada yang bisa menggantikan Mas Zul? Ya, silakan langsung ke depan. Satu dari kelompok kedua, yaitu kita dapat teks eksposisi. Nah, teks eksposisi yang kita dapat itu berjudul dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Ini. Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan terbesar yang dihadapi dunia modern. Penggunaannya yang masif dalam kehidupan sehari-hari tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaannya. Tiap tahun jutaan ton sampah plastik berakhir di lautan. Plastik yang tidak mudah terurai dapat bertahan hingga ratusan tahun. Akibatnya ekosistem laut terganggu dan banyak hewan laut seperti penyu mati karena memakan limbah plastik. Oleh karena itu diperlukan kesadaran masyarakat dan langkah tegas pemerintah untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai demi kelestarian lingkungan. Nah, alasannya yaitu karena teks itu memberikan informasi atau pengetahuan, bahasa baku dan bersifat objektif, berisi fakta yang memperkuat argumen serta penulisannya singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Di contoh, silakan dulu. Contoh teks eksposisi ya. Ada datanya, data nyatanya. Lalu kan juga banyak sampah, banyak apa itu kan? Ya. Ini contoh teks yang ini apa ya? Oke, mungkin cukup sekian dulu karena tadi saya ada yang kelewatan. Karena pada umumnya nyanyi itu di depan, kalau sama saya nyanyinya di belakang. Oke, kita nyanyi gambar pada silabu kita. Diri semua sih. Dua, Tuhan, yuk. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila bersarabara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk sekian untuk hari ini, sebagai penutup, terima kasih kepada kalian semua telah ikhlas dan memperhatikan saya. Mohon maaf apabila saya di depan tadi banyak kesalahan atau kesilapan yang lain. Monggo bisa dipimpin penutup Mas Ketua. Baik Bapak. Sebelum menutup sesi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa pergantian masing-masing berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.